Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Aliksan dari Fakultas Kehutanan NIM 22530 dari SHTIA, Institut Pertanian Stiper, Yogyakarta. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai faktor remote sensing. Pengertian remote sensing. Remote sensing adalah ilmu dan seni untuk memperoleh data atau informasi dari suatu objek atau fenomena tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Beberapa komponen dalam remote sensing terdiri dari 6, yaitu 1. Sumber energi, 2. Interaksi energi dengan atmosfer, 3. Sensor sebagai alat, 4. Sensor dan wahana, 5. Peroleh data, 6. Penggunaan data. Data remote sensing dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Perekaman objek dilakukan menggunakan tenaga elektromagnetik, 2. Tenaga pantulan dan pancaran tersebut direkam oleh alat yang disimpan oleh wahana. 3. Data hasil perekaman tersebut memperoleh 2 jenis data, yaitu 1. Data visual, 2. Data numerik. Dan sekarang kita masuk ke sistem tenaga. Sistem tenaga ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. 1. Tenaga yang digunakan adalah tenaga matahari dalam bentuk tenaga elektromagnetik, membentuk berbagai panjang gelombang. Kedua, radiasi matahari memancar ke bumi terhambat oleh atmosfer bumi dan dipantulkan kembali, dihamburkan, diserap, dan diteruskan. Ketiga, penginderaan jauh dalam perekamannya menggunakan radiasi matahari dalam kurung sistem pasif tutup kurung, dan tenaga buatan yang disebut pulsa dalam kurung sistem aktif tutup kurung. Manfaat dari penginderaan jauh itu dibagi menjadi 5 bagian. 1. Membantu mengetahui kondisi suatu tempat dengan benar. 2. Mengetahui semua objek dari suatu tempat. 3. Efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Yang keempat, dokumentasikan perubahan suatu tempat. 5. Membantu penanganan bencana. Teman-teman mungkin bertanya, apa sih keuntungan penggunaan teknologi remote sensing itu? Jadi saya akan menjelaskan keuntungan penggunaan remote sensing ini. Kegunaan penggunaan teknologi remote sensing ini dibagi menjadi 5 bagian. 1. Pada penggambaran objek, daerah, dan gejala itu sangat relatif lengkap dan jelas. 2. Karakteristik objek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra sehingga dapat memungkinkan pengenalan objeknya. 3. Teknologi data yang dapat diambil dalam waktu sekali pengambilan. Data sangat banyak yang tidak dapat terjadi pada metode lain. Yang keempat, sebagai salah satu cara untuk dapat memetakan suatu daerah bencana. Dan terakhir, periode pembuatan citra termasuk sangat pendek. Mungkin di setiap keuntungan pasti juga ada kelemahan, tetapi kelemahan dari teknologi remote sensing ini tidak begitu banyak. Jadi kelemahan penggunaan remote sensing ini dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, tidak semua parameter kelautan dan wilayah pesisir dapat dideteksi dengan teknologi penginderaan jauh. Yang kedua, akurasi data lebih rendah dibandingkan dengan metode pendataan lapangan. Mungkin hanya segitu saja penjelasan dari saya. Jika penjelasan saya kurang akurat, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam Rimbawan.